Halo rekan semua, bertemu lagi bersama saya di channel Plongok Barbar. Di sini ada 3 pelampung keran air otomatis. Yang pertama, model pelampung bola. Dan yang kedua, pelampung model auto valve. Dan yang ketiga, pelampung model float switch yang terhubung ke bagian pompa. Dan ketiga pelampung ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Simak video ini sampai habis agar teman-teman lebih mengerti dan lebih memahami dalam memilih pelampung keran air otomatis. Oke, yang pertama yaitu pelampung bola. Mungkin dari rekan-rekan sudah tidak asing ya dengan pelampung yang satu ini. Ya, pelampung ini memiliki tuas sebagai kinerjanya yang terhubung ke bola pelampung. Bola pelampung ini yang bekerja untuk mengangkat bagian kutub dari valve-nya. Dan di sini teman-teman bisa melihat bagaimana pelampung ini bekerja. Di saat air penuh, pelampung akan naik dan menutup bagian valve. Dan ketika air surut atau turun, pelampung akan ke posisi bawah dan valve terbuka. Untuk pemasangannya pun sangat mudah karena ini hanya ditambahkan dengan pipa setengah in. Dan untuk kelebihan pelampung ini cukup simpel dan mudah dipasang. Bahan dari katup valve pelampung bola ada 2 macam. Yang pertama plastik seperti yang di video ini. Dan yang kedua ada dari bahan kuningan. Untuk kekurangannya, model plastik ini di bagian katup valve tidak tertutup rapi. Di mana di saat air dalam tekanan tinggi, katup valve tidak menutup sempurna. Dan untuk kekurangan yang bagian kuningan, bagian katup valve lebih cepat karatan atau kita tidak bisa membersihkan di saat katup sudah mulai menutup. Untuk jangka panjang, pelampung bola ini sudah jarang digunakan. Dikarenakan pada bagian katup tidak menutup sempurna karena seal di dalam katup mudah rusak dan air masih keluar di bagian celah-celah penutup katup hingga melebihi batas air bagian atas. Oke, yang kedua yaitu pelampung model auto valve atau auto valve dan sering juga disebut dengan uni valve. Pelampung ini lebih kecil dari pelampung bola. Dengan bahan yang tebal dan bentuk yang lebih kecil, ini memungkinkan kita untuk memasang pelampung ini di bagian media yang kecil seperti bak mandi dan kamar mandi. Dan di sini terdapat bagian saringan atau filter sebelum air masuk ke dalam bak mandi. Untuk cara kerjanya, ketika level air dalam bak atau penampung berada pada garis level alat ini, maka secara otomatis mekanis pada katup pada alat ini bekerja menghentikan pasokan air hingga batas di mana level air dalam bak penampung itu turun. Katup atau valve dari pelampung ini digerakkan dengan menggunakan pelampung kecil yang ada di dalam bagian pelampung. Di mana di saat air sudah mulai penuh, pelampung kecil yang berwarna biru akan menekan switch ke bagian atas dan air akan otomatis tertutup. Untuk kelebihan dari pelampung ini yaitu ukurannya yang kecil, sehingga tidak memakan tempat dan kita bisa memasang di media yang lebih kecil. Selain itu, pelampung ini juga bisa kita bersihkan. Cara membersihkannya sangat mudah, yaitu dengan cara membuka baut di bagian bawah pelampung. Dengan material yang tidak terbuat dari besi
maka pelampung ini tidak akan mengalami karatan. Dan pelampung ini sangat cocok kita pakai untuk jangka panjang. Untuk ukuran pada valve atau dratnya sama dengan pelampung bola, yaitu ukurannya setengah in. Kekurangan dari pelampung ini yaitu seringnya tersumbat bagian filter atau saringan di kepala pelampung. Itu terjadi apabila air dari toren atau pelampung membawa bagian kotoran atau lumut-lumut kecil melalui saringan pelampung, sehingga pada jangka panjang pelampung ini akan berhenti dikarenakan penuhnya bagian saringan oleh kotoran debu atau lumut yang terbawa oleh air. Oke, yang ketiga, mungkin pelampung ini rekan-rekan sudah ada yang tahu ya, atau belum ada yang tahu. Ini adalah pelampung kran otomatis model float switch. Cara kerjanya, pelampung ini terhubung ke bagian pompa yang berwarna kuning sebagai pemberat bagian pelampung, dan yang berwarna merah adalah bagian pelampungnya yang berisi bagian bola kuningan sebagai pemberat di saat air naik turun. Untuk instalasi atau pemasangan pelampung ini, kita harus connect atau jumper bagian dari kabel pelampung, sehingga di saat pelampung turun di bagian bawah dan air surut, maka otomatis pompa akan hidup dan akan otomatis mati di saat pelampung terbawa air ke bagian atas. Untuk cara kerjanya, yang berwarna kuning sebagai pemberat dan pelampung menggantung di bawah bagian pemberat. Di saat pelampung di bagian bawah, maka air akan on, dikarenakan bola kuningan di dalam bagian pelampung ikut turun. Dan ketika pelampung terbawa air naik seperti berikut, maka pompa akan off. Yang bekerja sebagai ini adalah bola logam. Di dalam pelampung ini ada bola logam yang berperan penting untuk menutup bagian pelampung. Untuk pemberat pelampung ini cukup berat ya. Jadi pelampung ini beratnya itu mencapai 600 gram. Bagian pemberat pelampung tidak memisah atau tidak pisah dengan bagian kabel otomatisnya. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin membeli atau menggunakan pelampung ini, rekan-rekan harus instalasi ke bagian pompa. Dan untuk kekurangannya dari pelampung ini yaitu error pada bagian bola logam. Bola logam yang terdapat di dalam pelampung ini suka nyangkut atau tidak ikut naik turun di saat terbawa air. Selain itu, pelampung ini juga tidak bisa dibersihkan atau dibongkar, sehingga pelampung ini sangat susah atau kita gunakan dalam jangka panjang. Karena untuk membuka bagian switchnya saja kita harus membelah bagian pelampung. Sama sepertinya halnya kita membeli baru. Oke rekan-rekan, dari pelampung bola, auto valve, float switch, saya sudah bahas kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 3 pelampung ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menutup bagian kran air secara otomatis di saat toren atau tangki penuh. Dan untuk harganya masing-masing tentu berbeda-beda. Untuk rekan-rekan yang membeli, rekan-rekan bisa cek terlebih dahulu di bagian online. Dan sekian review dari saya. Semoga ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menggunakannya. Jangan lupa
like, share, dan subscribe. Terima kasih.